tahu nggak sih faktanya? Di 2000 sekitar 2009 sampai 12 lah ya, atau 9-12. di saat itu banyak kafe-kafe tutup. Kenapa itu? Kafe-kafe terkenal. Kafe-kafe yang terkenal di zamannya pada tutup. Zamannya. Ah, itu kenapa tuh? Nah, di sini cuma kita berdua ini yang punya fakta kenapa kafe-kafe itu tutup. Kalau untuk yang begini Enggak ada nih. Ini enggak ada nih. Lo cek di Mau Brownies cari. mau di mana juga enggak ada. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, sebelum nonton episode berikut ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Oh iya, jangan lupa nyalain loncengnya juga ya. Oke, so selamat menikmati. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk. Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Welcome guys, Welcome guys with duo GM. GM. Gua G. Kalau Gua M, lo G. Iya kan gua begini dong. Gimana? GM. Sorry, serundeng kali ini kita stop dulu. Iyalah, ngapain? Nggak jelas acaranya menurut gua sih. Bukan, dari segi entertainmentnya juga kurang. Iya. Satu, dia mau pakai kumis kalah sama gua. Kalah. Mau pakai apa lagi? Mau pakai jaket? Ya Jaket gua lebih elah. pink sekarang. We juga ada yummy. Iya. Saat ini justru kita akan mengundang seseorang Musisi yang- pastinya. Musisi ya menurut gua boleh lah. Boleh lah. Cukup terkenal, banyak dia bisa terkenal di kalangan session player, musisi-musisi artis dia Temennya juga. Marion Jola. Ya kan? Marion Jola, temennya semuanya banyak. Kali ini kita undang dan kita akan wawancara dia. Siapa dia? Enggak, sebenarnya sih kita bukan wawancara. Kita ajarin dia gimana caranya wawancara ya. Gitu biar edukasinya ada. Iya benar. Boleh. Gue dari awal udah bilang, lu mau jadi seorang Yang benar. Yang benar caranya, mau wawancara orang yang benar. Nah, sekarang kita mau edukasi dia. Siapa panggilnya? Bobby. Mesti ada lilin dulu saya koma gitu. Mesti ada lilin dulu. Lu kayak jelangkung mah. Babi ngepet kok jelangkung sih? Lu dari mana? Kalau Jelangkung dari lilin harus ada yang jaga, Bos. Oh, iya, Yang satu pergi. Kalau lilin doang di jelangkung. Oke, cepetan sini. Ini bukannya acara gue. Yang punya hajat maksudnya. Ini acara gue kan. Ngerti ya? Iya, Ngerti iya, caranya ya? iya. Tadi gitu tuh ya, Bagus, itu namanya Gila. datang-datang, ini bukan acara gue, itu namanya gimmick. Iya kan tadi gue. Improvisasi lah. Ya kalau gue gimmick lu balas gimmick dong. Jangan aduh kayak kurang. Kan gitu, gue gimmick datang lu kayak acara lu ya gitu kan. Aduh. Kurang pengalaman Kurang biasa, pengalaman. kurang pengalaman. Oke teman-teman, ini datang di episode terkini dari Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Oh, Gitu artinya dong. seru-seruan. Oh, Iya, gitu aduh, kurang. Itu ada artinya Serundeng, seru-seruan baru katro. Iya. Selama ini gue nonton, berarti gue bohong. Gue bilang gue udah nonton. Dia udah kurang nonton. berarti. Kurang orang jangan ditiru ya teman-teman. Iya, Gila. Jadi kemarin-kemarin tuh kita udah ngundang beberapa teman-teman musisi, ada juga sound engineer dan segala macam yang berhubungan sama musik. Nah kali ini agak lain. Kalau kalian lihat muka-mukanya, pasti kalian nggak tahu kan? Iya. Kayak siapa mereka ini? Makanya mereka akan perkenalkan diri mereka yang nggak seberapa ini. Ini siapa nih yang pakai topi? Lu siapa sih? Saya nama belakangnya aja. Kalau nama depan lu banyak yang tahu. Oh ya keren. Nama belakang saya Stefano. Keren. Gila kurang. Ini pasti orang pikir artis Portugis. Wah, Stefano. Nama depannya Marcel. Ya. Sayang bukan Marcel penyanyi yang sana. Iya bukan Marcel, iya. Beda nasib. Bukan Marcel artis. Iya, bukan. Beda nasib, beda feng shui. Iya benar. Feng Shui sana lebih bagus kan? Iya. Dikit aja bedanya sih. Lu ini apa nih sekarang lu kegiatannya lu siapa sih? Gue sekarang fokus di videographer. Oh, jadi ini kita kedatangan videographer ya. Ya belajar ngedirect. Keren. Karena Direct vokal. Bukan. Bukan. Ngedirect yang lain, bendera. Oh, wah. Itu ngederek. Mobil ngederek. Kok ngedirect iya. apa ya? Bendera. Iya deh. Gerek. Iya. Ya gitulah. Karena gue kalau dibilang-bilang dunia musisi, ya Peterson Laudeng ini tau lah kancah gue di dunia musisi. Gagal, dia gagal. Dari tahun 2000. Dia musisi gagal. 5 lah ya Iya, malah. iya, teman-teman. Gagal. Teman-teman dia gagal. Jadi udah tahu ya. Jadi kita coba, nah itu dia. Orang smart harus coba change the card. Oh, Keren. Change the card. Iya. Gagalnya udah berapa kali, Pak? Gak usah hitung gagal, tapi hitunglah berapa kali kamu berubah. Keren. Keren. Kita akan ngobrol lagi bersama Marcel. Nah, next ini pasti teman-teman cewek-cewek kayak itu Ah, ya. itu.
Cewek-cewek banyak tahu dia. Cewek-cewek banyak tahu dia, cuman nggak banyak mau kenal ya. Iya. Beda loh, tahu Iya, dan beda, kenal tahu tuh dan beda. beda. Tahu Iya, dan kenal beda. Lo kenal Cristiano Ronaldo enggak? Enggak, tapi tahu dong. Tapi tahu. Iya. Itu pintar. Kalau dia bilang kenal kok so kenal. Coba perkenalan diri dong. Siapa sih? Nama gua Gibran Martan. Gua Gue bukan siapa-siapa. Gua bukan siapa-siapa. Bener dong? Iya, gua bekerja di dunia entertainment. Keren. Iya. Dia nyanyi juga, main film juga Iya, ya. Mereka berdua main beberapa film. lah. Cuma yang lebih terkenal yang ini kan. Nah itu karena kayaknya gue nemukan passion gue di direct bukan di Keren. actor. Jadi gue pindah. Iya. Iya, Gue memang. change the card. Iya, emang itu adalah garis tipis sih. Iya. Pindah atau emang gak diterima ya. Pindah atau gak diterima ya? Tapi gini-gini pernah ya ada andil lah di Ada sebuah andil, film ya. Nusantara Iya, yang keren. membahana. Iya. Keren. Nggak usah Jadi bilang lah film. episode kali ini emang agak berbeda nih. Kalau kemarin kita ngomongin Prestasi. pengalaman teman-teman musik dan prestasi segala macam. Ini mungkin agak sedikit berbeda tapi tetap di dunia entertain. Lagi pula mereka berdua ini juga dulu sempat menggeluti dunia musik juga ya. Oh iya dong. Sampai sekarang juga masih ada walaupun udah enggak, masih udah banyak ya, Main gitar kan menggeluti. Iya, benar, Main gitar benar, di benar, rumah, benar, nyanyiin anak, John. Nyanyi-nyanyi John. di Iya. kafe Iya, ya kan, gila, ngerusuh. iya. Jadi mereka udah nyanyi di kafe tuh, gue masih main kelereng kayaknya ya. Karena mereka udah 50 berapa sekarang? Waduh, kayak tua banget. Dia tua. Gua pernah disangka beda umur. Oh gitu. Gue lagi meeting. Lo lagi meeting, Ini simpel ya. Iya. Gua nggak mau menyabotase acara ini. Cuman gue ada di satu meeting. Tiba-tiba orang di sebelah gua ngomong, waktu zaman AADC kita ini udah gede ya. Mereka ini masih kecil. Nah, nunjuknya ke dia. Padahal orang ini udah 40 up. Dia menggambarkan gue seumuran. Iya. Terus dia dengan enaknya, saya seumuran sama dia kan. Oke, jadi di episode kali ini apa yang pengen kalian sharingkan nih tentang dunia musik ini? Gini, bagian kan channel Lodeng ini sebagian besar musisi. Oh iya. Iya. Mulai dari session player, Iya. cafe. Tapi tahu nggak sih faktanya? Di tahun 2000 sekitar 2009 sampai 12 lah ya, atau Ya, 9-12. di saat itu banyak kafe-kafe tutup. Kenapa itu? Kafe terkenal. Kafe-kafe yang terkenal Kafe-kafe di zamannya terkenal. pada tutup. Zamannya. Ah, itu kenapa tuh? Nah, Bener-bener. di sini cuma kita berdua ini yang punya fakta kenapa kafe-kafe itu tutup. Iya. Keren. Oke, fakta pertama. Fakta pertama, Kami nyanyi di sana. kami nyanyi di sana. Semua kafe yang di mana kami menyanyi di situ tutup. Itu faktanya ya. Fakta, boleh percaya boleh nggak, urban legend ya, urban legend. Cuman itu terjadi nggak? Kalau sekali dua kali mungkin kebetulan. Iya, Tapi kalau- ini lebih dari 6 kali. Wow. Ya. Kita sebut di salah satu kafe yang pertama kali kita main ya. Ya ini kafe kita nggak mau sebut, tapi sekarang lokasinya udah jadi hotel di sebuah Kemang. Iya, Oh, di ya. Kemang. Di Kemang, Kemang. sebuah Kemang. Iya. Di Kemang lah. Geser dikit Geser dikit ke sana. dari kafe ini kita main. Oh, pertama ada satu band besar, ya kita nggak sebut. Oh, band besarnya boleh dong. Oh boleh, Malik Indonesia. Malik Malik Sempat main di situ situ. main ngeja. Wah, habis itu yang manajer kafe itu, Bran, lu punya band? Punya. Karena jujur gua sama Marcel adalah dulu di mana sering jalan. Iya. Kita iya, sering nongkrong. jalan nongkrong terus Nongkrong. akhirnya lu pada bisa nyanyi gak sih? Bisa dong. Ya udahlah main Iya, gitu. main ya, lu main di sini ya main. Kita main saat nggak berapa lama, habis itu stop sebulan ada ya. Sebulan. Stop. Nggak berapa lama tutup. Tutup. Oh ya. Ah ya udahlah. Kita masih belum. Masih ya udah masih belum. Apa hikmah di balik itu semua? Berjalan sedikit ya. Agak mentok belok kanan. Iya. Ya. Deket-deketan ya. Dekat. Di hook ya. Mm-mm. Itu di hook. Enggak di hook juga sih. Iya di situ. Enggak di hook juga. Ya udah enggak itu enggak penting Nah, sih. Udah nggak ada. Ada satu tempat ya yang terkenalnya, dia ada dua. Kafe dan juga tempat untuk nonton. Mm-mm. Bioskop Oke. mini. Bioskop Oh, ini. gua tahu. Gua juga pernah reguler situ. Ya. Huruf depannya K. Iya. Oh, itu di zamannya sangat terkenal. Keren. Baik lagi kita kenal manajernya. Wah. Karena kita juga sering duduk-duduk Nongkrong di di situ. situ. Karena juga pernah ada kasus di studio mini itu, tahu nggak? Oh iya. Oh, iya? Iya. Apa tuh? Supir sama istrinya pejabat di situ. Wow. Oh, itu cerita lama. Gua baru tahu. Kalau Kan gitu gua studio minta mini. lihat videonya kan. Iya, kan studio mini kan, padahal ada CCTV. CCTV. Di situ kita diundang main sebulan. Semua hanya sebulan. Keren. Sebulan Wah, band nih. Sebulan band. Main serat, undang. Wow, datang ada beberapa artis waktu itu datang. Iya, ya. ada. Ada beberapa. Wah. Artis banyak. Main setelah sebulan Tutup.
kita di close dulu. Wah nggak, bulan depan nggak lagi ya, kenapa ya? Oh mungkin ada pergantian manajemen atau nggak berapa lama tutup. Wow. Oh berarti gue duluan main di situ ya? Sebelum kalian berarti ya tempat itu ya. Udah pindah lah gitu. Sorry, kalau boleh 10 to 5 aja pernah main di situ. Oh 10 to 5 oh nggak tahu tuh. 10 to 5 pernah main. Nggak salah, kalau nggak salah ya. Iya. Pernah Banyak pemain setelah pemain senior situ. Setelah tempat K itu akhirnya satu abang beliau buka satu kafe. Keren. Inisialnya S. Cukup hype di zamannya. Di zamannya. Wow, tempat bagus main. Daerah mana tuh? Daerah mana? Kemang. Gila. Kalau sekarang minta maaf ya anak-anak sekarang taunya SCBD. Dulu Senopati. kita Kemang, ya SCBD Senopati. Dulu Kemang udah rajanya, udah enggak ada. Jadi secara nggak langsung ceritanya adalah Kemang sekarang turun gara-gara mereka. turun. Jangan. Mungkin kalau kita tarik garis merah, kenapa Bisa Kemang jadi turun? gara-gara kalian. Kita menginjakan kaki di situ. Keren. Ada Cafe S ini cukup terkenal di zamannya. Beberapa teman kita pernah manggung situ, Mesa pernah main di situ juga. Kita nggak main, kita cuma main, cuma nongkrong. Lu bisa Disuruh ngejam. ngejam dong, sekedar ngejam. Selagu. Selagu lah, sama waktu itu sama rapper namanya Ekbol ya. Wow, kita ngejam akhirnya, wah bagus. Nggak berapa lama tutup. Ya ampun. Terus abis itu kita bergerak dari Jakarta, kita ke Ciledug. Keren. Oh, satu kafe lagi di Kemang. Apa? Huruf depannya P, di depan Oh, McD. iya. Wah. Mungkin kalau yang anak-anak sekarang nggak tahu. Nggak tahu anak sekarang. Tapi di zamannya pasti tahu. P itu pas di depan McD. Buka lagi lebih besar. Keren. Wah, kali ini nggak mungkin tutup. Iya benar. Kita ngejam juga. Itu yang ada tangganya ya. Ada tangganya bener lah. Kita ngejam. Nggak berapa lama tutup. Jadi buat pemilik-pemilik kafe sekarang, kalau lihat muka mereka, jangan sekali-sekali disuruh ngejam. Tolong demi kelancaran kalian. Nggak tahu kenapa ya, nggak tahu kenapa. Oke. Dari Kemang sudah kita cukup enough. Iya. Kita bergerak ke Senayan. Ke Senayan. Ke Senayan tuh ini baru-baru nih. Kalau Senayan ini baru-baru. Baru-baru. Tapi Di satu tempat di mall ya, Iya, kafe Nggak udah depannya baru dong. P juga. Ya. Itu kafe di suatu mall Senayan City yang cukup legend ya. Legend. Itu lama. Awalnya kita nggak main situ. Berawal lagi-lagi dari nongkrong. Nongkrong. Beliau ada ulang tahun kita buat Ulang party tahun. di Gua masih situ. band reguler. Masih band reguler. Ini band ini. Ini band ya? reguler Ini lo bersama band band gue yang lama. Akhirnya singkat cerita saya nggak main tapi saya masukkan band di situ. Dia jadi manajer. Manajer sebuah band beliau juga sebenarnya. Iya, tapi gua nggak main. Dia Dia juga nggak main. manajerin juga. Ya potong. Potong-potong. Enggak, gua nggak potong, gila. Main nggak berapa lama tutup Ya. Tutup semua. semua. Emang nasib ya. Jadi kayak buat teman-teman yang udah melihat muka-muka mereka, begitu mereka mending kalian cari tempat lain deh. Iya. Karena ini bentar lagi tutup aja. Ini tutup nih tempatnya nih. Dari mall itu baru kita ke Ciledug. Oh, Ciledug dulu. Ciledug dulu udah lama. Beliau juga yang main nih. Ya, Nah, ini. Suatu mall yang cukup waktu itu opening Gede ya. opening ya. Gede. Ada musisi-musisi yang lain yang ikut tampil tuh waktu itu siapa? Enten. Sama drummer Edo Watihelu itu main juga di situ. Sekarang tutup. Iya. Semua rata dengan tanah. Keren. Jadi Kita emang berhasil tutup. jadi buat teman-teman yang merasa kayak aduh kenapa kalau gue main di situ tiba-tiba tutup itu. Kalian jangan sedih. Ini pendahulu kalian. Cek dulu siapa yang pernah main di situ. Pernah main di situ. Anda ini kalau Anda ingin kafe itu tutup atau mereka bermasalah, nggak Gak perlu usah bawa undang debt collector. Ambon, gak usah. Undang kita. Nah, nyanyi bang. Nyanyi aja. Nyanyi selagu. Dua lagu. Tunggu 2 bulan. Akan buat Anda tutup. buat gitu Anda ya. tutup. Nah, mau ada persaingan bisnis, hubungi kami. Hubungi kami. Nah, Ya. bikin gini aja untuk lebih mempan, bikin reguler sebulan gitu kan. Udah jelas itu kutukannya. Langsung. Nah, bagi yang nonton ya, lihat kan serundeng undang kami, entar lagi tuh. Ya, ini kayaknya ya gue takut nih guys, tolong doanya. Yang penting kita nggak nyanyi. Nggak nyanyi. Ya udah. Oh selesai. ya kalau ngobrol. Kalau nggak nyanyi ngobrol-ngobrol nggak. Ngobrol-ngobrol masih bisa ya. Jadi mereka berdua ini banyak banget nih udah melalang melintang di dunia entertain, gak hanya musik gitu. Mereka main musik, mereka main film juga, bikin banyak konten, banyak hal di dunia entertainment lah mereka nih udah sangat berpengalaman lah gitu.
Walaupun nggak banget juga sih. Iya. Pengalaman nggak? Jadi kalian pernah main film The Raid ya, waktu itu yang lagi hype banget tuh The Raid ya. The Raid itu film apa ya? Oh iya, karena dia cuma 2 detik ya teman-teman. Jadi dia emang nggak tahu. Jadi kalau teman-teman mau nyari mending nggak usah. Film Karena apa susah ya? nyarinya ya. Saya nggak tahu. Karena susah ya. Ini Bukan, main The Raid 2 ya. The Raid 1 Sorry, The Raid 2 tahu, ada nggak satu tahu. lagi apa? yang akhirnya tutup. Ini suatu Oh, masih? program TV Heeh. terbesar di zamannya. Yaitu Oh, huruf ya. depannya Program musik. I dong. di suatu TV swasta. Kita main di situ. Lu main, Tampil di depan TV. Keren. Di zaman yang nggak mungkin acara ini tutup karena apa? Sangat baik. Alhasil sekarang Tutup juga, close juga. Enggak, setelah kita main sih nggak langsung tutup. nggak langsung tutup. Agak proses, tapi setelah kita main Mulai ada sengketa. Masalah MC antar MC. Tas semua kita Ya gara-gara. kalau udah tahu ini Gibran Martin berarti yang ada MC dan acara apa. Kalian tebak-tebak sendiri atau boleh komen di bawah sini ya. Nah, ini nih karena mereka udah lumayan banyak berpengalaman di dunia entertain nih. Jadi ini maksud gue nih, jadi kan gue juga suka bilang gitu kalau lagi cerita ngobrol sama teman-teman musisi, gue bilang ini buat teman-teman yang baru mau masuk dunia entertain, baru mau kayak pengen jadi musisi atau sekarang mungkin pengen jadi apa, jadi apa. Itu kan mereka sekarang udah banyak banget sosial media kan untuk jadi referensi gitu. Jadi maksudnya ini kadang kalian bisa sharing untuk membuat mereka makin mantap, apakah gue yakin untuk masuk dunia entertain atau kayaknya berat nih, kayaknya gue enggak deh gitu kan. Karena kan mungkin passion awalnya kayak musik nih, misalnya kita ngomongin secara keseluruhan musik tuh passion memang, tapi kan belum tentu lu bisa cocok sama lingkungannya. Benar. Gitu. Jadi kayak banyak hal yang bisa kalian sharingkan nih, kayak misalnya kan ini yang paling simpel nih, sekarang nih banyak anak baru dan gue juga ada di fase itu tuh. Gue masih baru, terus ketemu orang kayak, oh lu bisa main keyboard ya, bisa, diajakin gue. Pas gue diajakin, karena gue nggak tahu apa-apa, gue belum ada basic dan pengetahuan apa-apa, jadi gue waktu itu mindsetnya yang penting main aja. Jadi mau dibayar 100.000, mau nggak dibayar, mau dibayar nasi goreng, gue kagak apa-apa banget. Nah ini pengalaman mereka, jadi mereka juga dulu berawal dari sama kayak gitu ya kalian. Mainnya nyanyi, ini dulu main bass juga, kadang main gitar, kadang nggak jago banget. Iya. Jadi mana aja? Dari mana aja? Yang mana? Gue punya. Yang penting YPC. Di sini ada berapa gitar? Udah 2 nih. Ya udah gue main bass. Gua Gitu. main bass. Udah ada bass, bassisnya jago, gue main gitar akustik gitar aja. aja. Gitar ritem. Ritme. Nah mereka berawal dari bermain, kemudian nyampe di industrinya as a player, abis itu kemudian kalian juga akhirnya nyampe di industrinya yang belakang layar ya, yang maksudnya yang ngurusin segala macam. Nah itu ada cerita-cerita nggak, kan banyak banget musisi muda yang sangat amat tidak tahu tentang industrinya seperti apa gitu, taunya cuma main musik. Nah itu kan kadang suka terjadi pembodohan. Jadi ini buat edukasi teman-teman. Udah mulai cerdas. Dia tahu bridgingnya. Kayak ragu. Udah mulai cerdas ya, bridging dari satu segmen ke segmen udah mulai. Gitu. Jadi Ranger boleh bikin. juga, boleh. Ranger gitu loh. Nah jadi dulu itu kita ngeband kan, ngeband balik lagi feng shui-nya nggak cocok, kita change the card. Iya benar, sorry gue potong. Jadi kemarin tuh gue juga sempat ngobrol sama beberapa sound engineer, gue tanya dong, Mas kok lu akhirnya memilih sound engineer? Ya itu sama, sebenarnya mereka berawal dari, karena kan kita semua kurang lebih pasti mirip, kayak taunya ngeband, bikin musik, bikin karya terkenal, disukai cewek-cewek, ya kan? Cuman begitu nyampe di dunianya, masuk pintunya, lingkungannya belum tentu kita bisa cocok. Dan akhirnya kemarin si soundman itu bilang, beberapa teman-teman sound engineer bilang, akhirnya mereka entah ada yang kecemplung, ada yang emang kayaknya gue di sini tapi gue kayaknya nggak bisa bersaingnya deh, gue mencari celah tapi gue tetap mau di entertainment. Jadi mereka mencari celah di tempat lain. Mungkin lu sama ya kurang lebih ya. Jadi akhirnya kurang lebih sama. coba mencari, karena dunia musik, dunia entertain itu nggak cuma sekecil ini, dia luas banget. Luas. Jadi masih banyak Besar. yang bisa kalian ambil gitu. Coba silakan lanjutin. Jadi waktu itu pas di acara yang peresmian mall itu ya, yang mall yang tutup tadi, kita itu ditawarin, ada satu manajemen itu nawarin, kamu punya band nggak? Kita mau ada opening, kita butuh band, dari itu. band. Oh ada, gitu. Saya undang karena kenapa? Saya kenal beliau, ya kan, beberapa musisi, kenal. Tapi di situ kita menemukan celah. Selain musisi, ada namanya agency atau ya manajer band lah. Manajer band. Yang mengurusi mulai dari dealing harga dan jadwal dan lain-lain. Nah, disitulah otak itu keahlian saya. Itu akhirnya di situ ya. Menemukan celah. Wah, ini. Gitu. Dari kecil, dari sekolah. Dapat. Pinter sih enggak? Di zaman waktu itu ya, kalau nggak salah saya tanya, berapa sih budget musisi zaman sekarang? Sekian lah nominal. Saya pas dealingnya, kok besar?
Kok jauh? Kok jauh? Ada range harga yang jauh. Jadi misalnya nih contoh nih, takutnya teman-teman bingung kan skillnya. Jadi misalnya nih zaman itu ya, ini kita ngomongin zaman itu ya. Zaman itu mungkin misalnya taruhlah musisi itu kayak lu bayarnya berapa? Ya mungkin rate-nya sekitar 100 sampai 200 rupiah misalnya. 200 rupiah misalnya, 100 sampai 200 rupiah. Kemudian ya Marcel ini kan taunya as a player kan, paling 100 200 rupiah gitu. Begitu dia ditanya secara nggak langsung as a agency manager, ternyata kok 5.000. Iya, segitu. Kayak ada apa ini? 100 200 dikali 5.000. Ya kita ngomong logika aja lah ya, 100 200 dikali 5 player taruhlah. Iya, Itu 200 kali 5 1000. 1.000. 4.000-nya kemana? Ini Wow. Baik ini. Terus gimana tuh? Ceritanya gimana? Coba analisa. Ya. Nah, akhirnya di situ lo analisa. Analisa, saya hitung-hitung. Di sini tiba-tiba matematika saya lebih cerdas. Keren, padahal dulu juga ngulang. Enggak, ngulang. Ada 4.000. Saya berdua gila, loh. Kamu 2, saya 2. Iya, benar. Oh begitu. Oh kok gitu kita sebagai manajer aja. Iya, benar. Oh ya udah bergerak situ. Akhirnya sering berjalannya waktu, saya juga coba masukin. Tapi di situ saya menemukan dua poin. Oke, apa yang poin pertama? As a manager atau agent, dia bisa melakukan hal yang sangat baik, yaitu memberi rezeki lah. Memberi rezeki ya. Secara proporsi yang benar, atau ya dia cuma buat keuntungan diri sendiri. Iya benar. Ya itu menggemukkan dompetnya dia doang. Nah, tahu kan dia yang mana? Iya. Tahu nggak perlu ditanya kan dia di yang mana? Iya. Makan uang yang mana kelihatan kan? Karena untuk dia saya potong lagi. Jadi sama dia dibilang 3.000 doang, 1.500. Nah, dia dapat 2.000. Jadi istilah itu dulu di zaman itu saya bilang itu potas. Potong atas gitu. Kalau sekarang udah fee agent ya, fee agent atau fee manager. Nah, di situ wah, ternyata ada gap. Akhirnya saya coba hati nurani berbicara. Wah, keren ini. Saya coba kenal melalui Lodeng juga, saya kenal banyak musisi, istri saya juga musisi yang reguler. Kok bayarannya mereka kok ternyata segini. Sedangkan di zaman itu kita udah dapat modal hampir segitu. Kok segitu-segitu aja kayak nggak ada jenjang karir. Ada jenjang karirnya benar. Saya bedah. Oke, keren. Di situ deh saya bedah dari kafe ke kafe. Ya beberapa entertainment ke entertainment. Saya juga sempat bangun entertainment. Oh, sempat bangun ya. Sempat bangun. Masih ada sampai sekarang. Kalau ada yang butuh boleh. Namanya boleh nggak apa-apa aja promo. Butuh. Kalau ada yang butuh, Mark Entertainment, nah itu kita buat. Udah 2 tahun ya dari 2015, 16 ya. 16 ya. 16. Iya, dari 4-an itu jobnya 2 ya. Jobnya kurang lebih ya 3 ya. Setahun sekali juga. Setahun sekali juga enggak ya? Enggak juga. Mati orang yang masuk ke situ. Terus udah. Satunya juga job limpahan dari beliau deh. Sedih banget. Ya, tapi di situ gue coba belajar ya. Oh, ternyata dealing kita dan klien, dealing kita dengan musisi sebenarnya bisa diatur. Musisi dapat porsi yang pas, fee yang pas, dan kita dapat keuntungan sebagai yang buka kerjaan lah ya, buka jalur lah. Pas, dan klien pun dapat nominal yang pas juga. Itu bisa kok diatur. Gitu. Benar. Asalkan kita mempunyai benar-benar apa ya, semua balik ke hati nurani ya. Jadi kalau mungkin gue bisa juga sharing kayak menurut gue sih sebenarnya fee agency itu wajar gitu. Maksudnya kadang ada musisi juga yang mikir kayak anjir tuh gitu gue sendiri aja silakan. Gitu. Itu nggak semudah yang kita pikirkan gitu. Karena gue juga dulu sempat mikir kayak ini kan gampang ya. Ternyata pas ya gue akhirnya juga sempat ada ya misalnya gue beberapa project banyak yang megang gitu kan, gue yang dealing. Emang ada sebuah effort kerja yang dilaksanakan oleh seorang manajer udah pasti. Banget. Jadi itu memang pantas dan layak untuk mendapatkan fee. Gitu. Cuman memang yang terjadi yang seperti yang lu cerita itu adalah ketidakadilan lah dalam tanda kutip ketidakadilan pembagian fee-nya, karena di satu sisi manajer emang yang bukain jalan, memang dia yang ini, tapi kan yang kerja adalah musisinya juga gitu. Tapi kadang musisinya juga karena saking bodoh amatnya, karena banyak juga kan banyak musisi yang bodoh amat dan emang nggak tahu dan juga bukannya mau ngotot untuk cari tahu, tapi kayak sebenarnya harusnya punya bargain yang sama gitu. Jadi banyak musisi yang cuek-cuek aja, jadi kayak udah. Nah tapi kadang musisi juga rese, ketika udah tahu dipotongnya banyak baru kok cuap-cuap. Kalau buat gue pribadi, kenapa nggak dari awal? Iya, kenapa nggak dari awal? Kenapa lu mau kalau emang lu merasa itu di bawah? Jangan lu cuap-cuap ketika lu tahu ternyata harga berapa gitu. Kan itu hak-hak dia. Udah deal dulu. Udah deal duluan. Lo mau nggak dengan harga sekian?
oh mau ya udah. Iya benar. Jadi Di situ clear. Karena kita kan kalau secara musisi ya kita kan freelancer gitu. Jadi kita dealingnya ibaratnya kita main wedding. Kita dealingnya kan sama entertainment bukan sama yang nikah. Iya. Gitu. Jadi kayak lu nggak punya hak untuk ngomel-ngomel ketika lu tahu harganya. Gitu. Nah, Tapi banyak sih agensi-agensi yang kurang ajar sampai sekarang lah ya. iya sampai sekarang masih banyak gitu. Jadi kalau dari sisi gua, dari kacamata gua as musisi, maksudnya ya emang kita bermain walaupun apalagi kalau baru-baru tuh kan suka ya udah berapa aja deh Kak, berapa aja. Jangan. Mentalnya sebenarnya nggak apa-apa mental, cuman maksudnya secara secara di lapangan gitu lu harus tetap punya bergen bahwa ya gue musisi. Mungkin harga gue nggak belum semahal yang profesional gitu, cuman gue punya standar gitu. Jangan mau diturun-turunin karena ini harga teman itu apa gitu-gitu. Nah, itu buat dari kacamata gue. Itu bahaya tuh. Itu jahat tuh harga Ya, teman. harga teman ya. Menurut gua mah malah kalau harga temen lo malah kalau boleh naikin. Iya. Iya dong kan Karena temen teman. masa lu turun-turunin terus kalau sebagai lo as a temen aja lu turunin harganya apalagi yang bukan temen. Iya benar, logika Cerdas. sih. Iya, Kadang logika di mulut beda sama kejadiannya. Iya, harga temen lah ya. Jadi gini. Gua mau ada event nih. Jangan. Ntar Edo nonton dia nagih loh. Aduh. Ini dia, ya. Ini suspeknya tuh. Nah jadi itu dari sisi kacamata gua sebagai musisi. Nah kalau dari kacamata kalian nih, misalnya jadi manajer atau jadi agensi gitu, itu gimana kan? Kadang mereka juga punya kayak ya kan gua bayar orang, gua bayar ini, Ya. gitu-gitu. Nah itu gimana Ya. Cara mengaturnya? Ya sebenarnya balik lagi lo gimana cara memanage Ya. ya, memanage. Lo memanage musisi, lo memanage klien. Ya. Ibaratnya kalau di agent lah. Legend. Gua sebagai agent, gua ada client treatment yang musisi kan nggak tahu. Iya benar. Contohnya untuk ngedealing gue harus jamu Benar, klien, gue kasih service hospitality yang bagus, Iya, benar. gitu kan. Nah itu kan musisi nggak tahu. Iya, Nah itu kan berarti ada biaya yang gue keluarin Iya sebenarnya. benar. Biaya telepon. Nah biaya biaya apa, telepon, segala macam. gue jamu, makan siang, dan akhirnya deal lah sebuah Iya, iya. project. Dam, gue ajak ke musisi nih. Iya. Nah dari musisi itu gue juga harus mempunyai mental yang sama. Gue harus men-treat Iya, musisi dengan benar, baik. Hospitality yang baik gitu. Dengan cara apa? Ya kasih fee yang bagus, Iya, benar, pelayanan yang bagus dan lain-lain. benar. Jadi kalau itu semuanya imbang, balance, menurut gue ya sejahtera Bakal, aja. ya, benar-benar. Jadi sekali lagi ya ini gue bukan mau sengaja mengadu domba atau membakar-bakar kayak musisi lu yang pakai agent atau sebaliknya wah musisi ini ini rese nih gitu-gitu. Enggak, ini justru kita mau menjelaskan kurang lebihnya edukasi bahwa job desk semua punya porsi masing-masing dan kenapa ada fee manager, kenapa ada karena mereka emang juga kerja gitu. Jadi sebagai musisi nggak boleh. Jadi bukan sekedar mencari keuntungan loh. Cari keuntungan doang gitu. Karena ada tanggung jawab juga yang mereka jaga. Kayak misalnya tiba-tiba ada musisi yang telat, yang dimarahin kan bukan kalian, mereka gitu. Yang di manajer ini. Iya gitu. Jadi itu. Nah, begitupun sebaliknya, maksudnya as a manager pun musisi juga harus ngerti itu, dan sebagai manajer juga harus ngerti musisi itu punya banyak loh. Kita beli alat, kita misalnya yang pada sekolah kita les dan segala macam itu kan butuh effort dan biaya juga gitu. Itu modal kita. Benar. Nah, jadi emang paling benar ya dicari solusi baik-baik sama-sama biar seimbang gitu. Karena gini, untuk menjual sebuah band itu lu nggak cuma buat cover, lu jual. Enggak. Iya, benar. Lu harus mempackage nih band ini supaya diterima sebuah kafe. Iya, benar. Iya dong. Cafe. Nah, manajer ini yang kadang-kadang bisa ngelihat apa yang musisi nggak bisa lihat. Iya, benar. Contohnya lu harus punya konsep seperti ini, kostumnya begini, Iya, konsep lagunya mungkin begini. Akhirnya ini kita yang frontman ini ngejual. Iya, bisa jualan. Jadi bukan sekedar oke main konsep musik juga bagus. Banyak kafe atau event juga yang Udah begitu. Nggak begitu begitu. ya, beda-beda ya. gitu. Gila, jadi Begitulah, buat kurang kurang lebih. lebihnya ya. Nah, kalau dari sisi ini kita ngomong tadi musik udah, kalau entertainment secara luas nih. Ya. Kan sekarang kalian lagi gue liat sibuk bikin konten ini. Taduh, pesawat pribadi lewat. Ada nih. Gila. Ya. Jadi kita lagi syutingnya di sebuah tempat di bilangan Kota Jakarta Timur ya. Iya. Ini kalau teman-teman tahu sih pasti terkenal ya, karena Pesawat saya lagi mau kalau dia dari marga dia udah tahu dong dia siapa. Jadi dia punya pesawat pribadi, kebetulan Lewat. mendarat di sawah sebelah ya. Benar. Ini ada sawah juga, keren banget nih tempat ini. Gila, kebetulan. Nggak nyupir. Dia Bukan supir pesawatnya ya. supirnya. Supir pesawat. bukan saya jadwal ya. Oh iya. Orang lain. Sip-sipan. Sip-sipan. Gitu. Nah, sekarang kan kalian nih lagi kerja nggak hanya di dunia musik juga kan sekarang gitu. Banyak banget bikin konten film pendek gitu-gitu. Nah, itu gimana tuh? Bisa cerita nggak? Lu kan juga udah main beberapa film kan lo. Gue udah sering banget liat lo di mana itu Gila. di Kaskus anjing. Jadi teman-teman yang mau tanya-tanya soal film ke Gibran Martin boleh DM.
Ya kalau di film sih sebenarnya sama aja sih kayak di musik ya. Sama aja dan butuh banget manajer karena nggak mungkin artisnya yang minta-minta kerjaan ke orang. Jatuhnya nggak kelas aja gitu. Iya, benar. Ya kan, dan musisi juga wajar kalau punya manajer, masa sih musisinya yang minta-minta kerjaan gitu kan. Benar. Jadi kayak emang butuh. Dan yang kedua, kalau di dunia short movie kayak gitu, lo harus berani beda sih. Kayak contoh kemarin gue short movie gue menang di Kanada, Toronto. Dan beberapa negara lainnya karena emang berani. Judulnya Fake. Oh, judulnya Fake. Ini judulnya udah Fake. bisa dilihat. Udah. Di YouTube atau di mana? Di YouTube gua nanti gua kirimin linknya ke lo ya. Oke, boleh. Nanti ada kita munculin di sini. Jadi Fake itu jadi ceritanya anak gue punya istri nih. Gue kebetulan gue main di situ. Oke. Oh, jadi buat teman-teman yang mau deketin Gibran dia udah punya istri ya? Enggak. Oh, bukan. Oh, di film. Di film itu. Iya, Berarti stop ya. Enggak, masih bisa kok dia terima kok. Jomblo dia. Dia freelancer. Jadi short movie itu menceritakan tentang istri gue yang nggak bisa nyusuin. Ngerti nggak? Itu kan nggak mungkin ada di sinetron. Jadi yang kayak dia nggak bisa nyusuin, dia nggak keluar air asinya. Kenapa? Ternyata waktu dia di hipnotis gitu, hipnosis mungkin ya. Nah dia ternyata punya masa lalu yang kelam, yaitu dia pernah dienak-enak sama guru musiknya waktu dia masih SD. Itu emang kelam banget. Emang kalau lo mau festival segala macam, ya lo emang harus yang berani ya. Oh gitu. Ya itu kalau emang gue mau bikin film festival tentang apa? Kayak Dilan. Bullshit, lo bisa menang. Iya, misalkan lo cuma percintaan gitu. Anak muda SMA gitu. Nah, kalau lo mau benar-benar menang sampai ke luar negeri diterima, lo harus berani dan mengangkat Sarah kayak mengangkat apa kayak apa yang lo emang. Iya, benar-benar karena konflik kalau di Indonesia kayak gitu udah pasti KPI mah udah ribet ya gitu. Benar-benar. Ya sebenarnya sama kayak musik ya kayak kita lihat nih The Sigits segala macam semua terkenal di luar kan. Karena di sini ya gitu pasarnya nggak bisa maunya terima gitu. Yang itu aja gitu aja gitu. Berarti kurang lebih mirip ya. Mirip. Cuman kalau gua nggak tahu ya kalau di musik ya. Lo ini kan yang masih berkecimpung di musik nih sekarang. Cuman kalau di film atau di sinetron, lu mesti banget punya manajer. Lu nggak mungkin bisa datang sendiri diterima itu chance-nya 1000 banding 1. Kenapa? Yang casting itu lu lihat deh sekarang. Gue minta maaf ya. Lu yang terkenal di 2 tahun yang lalu sekarang mungkin udah nggak ada. Iya benar. Karena setiap hari orang tuh casting dan itu yang jumlahnya ratusan. Kalau lu cuma misalkan lu dari Bandung, lu nyoba-nyoba dong di sini, lu entah dapat peran figuran atau enggak lu sebagai peran figuran plus 1. Yaitu ada dialog dikit. Mungkin lu jadi resepsionis. Kalau figuran banget, lu cuma lewat dong nih. Ya kan? Atau lu figuran plus 1 nih. Nanti kita akan tanya pengalaman jadi figuran gitu. Dia yang main di direct. Ya benar itu figuran gitu ya. Gua bener gak? Dia gak ada ngemeng tapi cuma jatuh aja kan di punggung. Gak tahu. Nanti kita akan ngobrol tentang figuran biar teman-teman tahu. Coba lanjut. Ya, tapi kalau lu yang lu bawa manajer, paling jelek-jelek lu second liner. Second liner tuh kayak gimana? Misalkan gue peran utamanya, lu temennya, enak dong. Masih ada namanya, masih ada interaksinya. Iya, interaksinya. Kalau lu tuh ada kamera. Wah. Jadi kalau misalkan second liner kan masih enak. Namanya masih ada, dialognya masih panjang. Kalaupun FTV juga masih enak bayarannya. Sinetron episodenya masih panjang. Gitu. Jadi emang harus bawa manajer. Kenapa? Minta maaf, manajer yang kasarnya ngusapin kaki bosnya. Bos tolong dong, terima dong bintang gua. Itu loh, peran manajer tuh penting banget karena mereka hebat banget. Sampai lu dipilih bukan ratusan ribu orang yang lain. Kan mungkin lu sama aja, mungkin acting lu bahkan lebih jelek gitu dari yang lain. Tapi manajer lu begitu pingin supaya kelihatan yang benar kata si Marcel, manajer lu tuh bisa memperlihatkan kehebatan lo di depan bosnya. Iya benar. Jadi dia yang sebagai tim marketing lo ya. Tim marketing dia rela ngapain aja deh ya, istilahnya jamu apa. Jadi di dunia musik maupun di dunia film pun itu sebenarnya berkesinambungan gitu. Jadi emang harus tahu sisi lain dari dunia. Misalnya kalau gua dunia musik itu sendiri, kalau dia kan dunia film taunya acting doang juga nggak bisa ngapa-ngapain pasti gitu.
Nah, ini gue agak jauh sedikit dari musik. Nah, di film nih, lu kan berarti udah main film gitu. Lu sekolah nggak sih? Sekolah acting nggak sih? Sekolah gue. Lu sekolah acting di mana? Salah, lo tanya. Lo lulus nggak sih? Lulus gue Gue lulus. sekolah di Antonius. SMA. Gua sekolah di PTN. Lulus di dan PTN. lulus gue dapat sertifikat. Keren. Jadi gini, gua awalnya gua salah gua. Oh. Jadi pertama kali gua masuk ke dunia ini gua bikin malu banyak orang. Jujur ini pengalaman pribadi. Ini yang berarti tagline-nya adalah kejujuran Gibran Martin. ya, Gua rasa belum diangkat sebenarnya. Kalau cerita-cerita biasa udah diangkat, tapi kalau untuk yang begini belum. nggak ada ada, nih. Ini nggak nggak ada. ada nih. Nggak Lu ada. cek Gua di mau Brownies cari. mau di mana juga nggak ada. Tagline-nya akan aib Gibran Martin. Enggak. Ya jadi dulu gue cuma sekedar atas nama Martin belakang. Oke. Gue masuk di mana aja bisa. Oh gitu ya. Tanpa manajer bahkan. Oh ya, karena Gua, ada nama belakang. di juga. PH sangat besar yang lo bisa bilang di RCTI. Iya, iya. Nah itu sangat besar. Gue masuk lah. Oke. Oh dengan embel-embel. Oh anaknya Iya, bapak bapak ini, ini, ya. gitu. Bapak ini masuk lah. Nepotisme. Casting nggak usah. Keren. Bisa. Bisa. Nggak. Langsung deh. Ini langsung main sama 4 bintang terkenal. Gue langsung wah gila. Gue di bukan second liner lagi. Gue di first liner. Wah, pemeran utama. Pemeran utama. Wih. Keren. Lo tahu apa yang terjadi? Sinetronnya nggak jadi tayang. Gara-gara siapa? Gara-gara gue. Oh, serius nih? Gara-gara gue. Sekarang gini, lu Gua sampai saksi hidup, gua nemenin Lu dia nemenin. syuting. iya. Lo tau nggak? Bayangin, lu dari pra produksi sampai harus produksi. Itu sinetron tuh miliaran, Pak. Miliar Iya, ratusan iya, juta. iya. Lu ngumpulin artnya segala Iya, macam, lu sewa apartemen bla 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 bla, penulis skrip. Iya sih. Karena gue nggak di casting, Hah? gue masuk dah. Hah. Embelnya Pas, nama belakang. nama belakang. Kamera nyeter. Das. Gue ketemu, gue bisa ngasih tahu ceweknya adalah Sandra. Belakangnya nggak usah tahu. Iya. Lu dari Sandra aja udah Iya, tahu kalau- kan? Pokoknya dia Dewi-Dewi gimana lah gitu. Iya. Ya, lakinya Christian, nggak perlu Iya, belakangnya. Iya, iya. Partnernya Gibran. Ya enggak. Wah, itu udah Sama satu lagi si DJ DJ Wi, DJ Oh, Wi. DJW. W. Wah, itu udah gua pikiran gua. Wah, bakal terkenal nih gua. Karena udah Wah, Tinky Winky, ya ada Winky Winky. Sandra, Christian. Wah, ada. Gua udah pasti. Christian Gua pasti. Kamal. Iya. Ini nih pucuknya nih. Iya, Ini berempat. perubahan hidup nih. Perubahan. Gua kalau boleh autobiografi di situ tuh. Di situ. Di situ gua hampir mau melamar jadi asisten. Asisten. Karena lu pikir wah ini anak sukses. Wah, nih anak ya. sukses Cicik nih, tertitik kawan gua nih terang. sukses. Iya, iya. Stripping loh. Stripping. Loh, Lo bayangin stripping itu stripping di ngeri. salah satu stasiun yang paling terkenal di Iya, situ iya, pada waktu itu. benar. Gua main, deng. Keringet gua sejagung-jagung. Itu Turun Jack, deng. Dilapin kagak lap. Gila ya. Terus ngomong wah, gua gila, selesai. Gua gila. yang tadi dikira Wah, ini pede asisten. nih, pede. Wes, dia akhirnya gua tunggu di mobil. lu malu juga sebagai Gua turun temen ya. aja. Langsung ambilin bajunya lagi kan, angkat ya kan. Lo tau apa yang terjadi? Gue dicoba 4 episode. Jadi gini, itu rencana 10 episode tayang. Ngerti Oh, kan? iya, iya. Jadi kan lo nggak mungkin Iya, lah iya, di ada- sinetron ada itu bank dulu. 10 episode tayang. Di 4 episode gue udah jelas nih. Ada selentingan, ada satu pemain yang mau diganti. Oh, udah ada tuh ya pasti gitu. Udah. Syuting ada pasti ada dong. Oh, mana. Wah bro, kayaknya ada pemain yang diganti nih bro. Nih ngomong-ngomong. Gue udah tau, Lu udah yakin. pasti gue. Cuman gue yakin banget. Lo tau kenapa? Ngeluarin gue ini nggak mungkin. Oh. Ngelihat bokap gue. Ngelihat bokap ya. Jadi sekalian nggak Semua. ditayangin. Lu Gila, bayangin. demi Enggak, sebenarnya pas saat itu case-nya cuma dirubah judul, pemainnya sama, berkurang nih satu. Iya, Cerita tapi apa? kan maksudnya Iya, itu. yang itu Iya, yang akhirnya itu nggak jadi. nggak jadi hilang. Iya, iya. Dia bikin judul baru. Pemain yang sama pemain kecuali yang sama beliau. kecuali gue. Oh, oke ya. Cuman gue gini, gue bukan parah lu. Enggak, gue wajar. Lu malah terima banget ya. Harusnya di episode 1. Iya, Maksud gue, kenapa kenapa dari lo awal? pertahanin gue gitu loh. Iya, Kenapa iya. enggak? Nah, sejak itu gue Akhirnya dari situ sekolah. ya. Oh, karena dari situ lu akhirnya Sadar diri gitu. ya. Oh iya ding, emang Ini bodoh gue. nggak bisa main-main ya. Nggak bisa main, nggak bercanda nih. Iya, iya. Dan akhirnya gue coba, langsung gue dapet film. Oke, film pertama lu apa yang The Red. Ten the Secret Mission. Oh, The Red kan Ups, lu. ups. The Red kan Oh, lu. Ten the Secret Mission. Oh, itu ada tuh. Nanti gue cari scene-nya.
Oh, Tender apa The Secret Ten The Mission. Secret Tender, Mission. ya, itu. Atau ada tuh. Oh, Ada gua salah satu pemeran utama lah. Wah, keren. Itu langsung dapat jabatan. Jabatan dapat kapten, jabatan. gue jadi kapten di situ. Oke. Iya. Terus gue Bluebell, masuk Bluebell the movie. Habis itu gue Peran langsung juga, dapat peran. Langsung peran gue sama ada Rafael Smash, ada Kausar. Nah terus abis itu gue langsung host tetapnya Katakan Putus. Oh Ya. iya, benar ada kata. Ya kan gue Katakan Putus setahun tuh, Iya, hampir setahun lah, 6 bulan, 7 bulan. Abis itu nggak lama tutup. Balik ke atas. Ujung-ujungnya putus. Putus, Katakan Putus ya kan. Bungkus juga. Bungkus sama seperti kafe-kafe yang gue datengin. Aduh, gila. Jadi itu cerita kurang lebihnya cerita pengalaman Gibran. Iya. Jadi buat teman-teman yang berkecimpung di dunia entertain ini berlaku buat semuanya sih, nggak hanya film, nggak hanya Iya. di musik, banyak banget. Jadi kayak ya mungkin hubungan kekerabatan itu pasti ada secara nggak langsung itu sebenarnya berpengaruh. Nama baik itu lebih penting. Benar. Nama baik itu lebih penting. Benar. Itu jadi maksudnya di Indonesia ini sebenarnya itu udah jadi hal yang lumrah ya. Cuman mungkin pelajaran yang kita bisa ambil dari Gibran adalah maksudnya ketika lu membawa sebuah nama besar Lu gitu, prepare. lu harus punya tanggung jawab. Gak untuk jadi bisa- jaminan. Iya, lu Gak harus bisa. punya tanggung jawab untuk mempersiapkan diri lo gitu. Jadi ketika mereka misalnya contohnya kayak tadi kasusnya Gibran, dia kan emang ya tapi itu kan emang nama lu ya. Jadi kayak lu mau ngumpetin juga susah gitu Iya, ya udah. kan. Karena banyak juga kasus kayak ya anak-anak artis ataupun anak penyanyi senior kan juga kayak aduh gua nggak pakai nama bokap tapi kan nama belakang ada gitu. Kadang nggak mau kepake tapi secara nggak langsung orang tahu kan. Jadi kayak itu emang kalau emang lu mau berkecimpung di dunia yang sama pun lu harus persiapin diri. Begitupun di musik, sama musisi kan juga gitu, bokapnya apa, Wah. anaknya pas masuk, oh anaknya sini ya. Gitu. Pasti bisa lah main musik. Iya, Nggak pasti bisa. Ternyata Breng. Oma gua ini, waduh salah satu dirjen terkenal. keren. Lu bisa nggak Dirjen? Enggak. Jual dirijen gue bisa. Itu kan skill yang berbeda. Iya, benar. Oke, so kita udah mau di penghujung acara dan biasanya ini gue selalu tanyakan ke teman-teman bintang tamu gue gitu. Jadi ini juga maksudnya gue tujukan buat teman-teman yang baru mau masuk dunia industri entertainment gitu atau emang masih jauh tapi udah berpikiran untuk ke sana ataupun yang udah di dalam tapi bingung mau ngapain karena seluas itu tuh dunia entertainment kan. Gitu. Nah, pesanan-pesan buat teman-teman di rumah. Oke. Lu apa gua? Lu dulu aja. Oke. Kalau menurut gua untuk lu tahu sendiri kan bahwa dunia entertainment tuh luas. Yeah. Nah, karena luas itu lu harus membekali diri lu lah. Lu prepare diri lu sebanyak-banyaknya supaya pada waktu lu masuk ke dalamnya lu udah paham lu mau ngapain. Paling enggak pada waktu seluas ini. Oke, gue bisa kok. Ditawarin ini lu bisa ini, gue bisa. Gitu. Jadi jangan sampai nggak bisa ya otomatis lu akan tersingkir sendiri gitu. Hukum alam ya. Hukum alam lah, seleksi alam ya kan. Dan yang kedua, pada waktu lu tahu nih fokus lu adalah menuju ke atas. Iya dong. Iya benar. To the top lah, Iya, to the top. Nah, seperti yang bokap gue bilang pada waktu lu ini seperti naik gunung, Bro. Oke. Nah, lu di sini lu akan naik ke atas ini kan. Iya, Nah, yang di atas ini akan berdesakan untuk didorong turun ke bawah. Akhirnya turun juga ya. Nah, jadi pada waktu lu naik ke atas, mental lu tuh emang harus udah siap. Gue udah di on the atas top mentalnya. gitu. Oh, Dan oke. pada waktu lu nanti suatu saat akan didorong turun ke bawah, lu juga harus sudah siap. Udah siap ya. Karena memang seperti itu. Iya, Memang benar. seperti Siklusnya itu. seperti itu ya. Keren banget. Tepuk tangan. Boleh juga loh. Bagus ya, Lu gila. pasti nyontoh nih. Nyontoh. Nyontek. Iya, Kata bapaknya tadi ya kan kan gue ada. bilang bokap gue yang Kata ngomong. bokapnya. Jadi lu harus prepare Iya, gitu loh. keren. Di Tough sini. man. Ini. Oke, kalau Marcel sendiri gimana? Kalau Marcel Ya. gue main handphone aja lah. Ngeren-ngeren tuh ya. Ini bobot. Oh ya, kalau berbobot langsung Bobot. gue ini. nengok. Jadi begini. Dunia entertainment tuh nggak lepas dari namanya link. Oke. Oke. Semakin lu banyak link, semakin lu juga banyak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Benar. Gitu. Nah, untuk menjaga link itu lu butuh satu Apa tuh? attitude yang bagus. Oh, wah ini baru bener nih. Stop dong, lu main game kamu. Tapi itu konten ya. Bener. Nah, lu butuh attitude yang bagus. Benar. Lu mau lo belum terkenal ataupun lo udah terkenal, udah banyak job, lo harus jaga attitude lo. Oke, iya. benar. Nah, Bagus. kalau attitude lo bagus, lo sama juga kayak tadi Gibran bilang, lo udah punya mental yang bagus. Iya. Keren, benar. Saat lo udah di atas lo bagus, lo turun pun lo berjiwa besar. Benar, karena mental lu Gitu. dipersiapkan. Karena mental ya. lo dipersiapkan, karena lo punya attitude itu nggak bohong lah. Nama baik tuh lebih penting. Keren. Gitu. Jadi sama satu lagi, Oh, ada tuh. jangan hitung berapa kali lo gagal atau jatuh. Keren ini. Tapi hitung berapa kali lo bisa bangkit dari kegagalan lo. Benar, gila bagus Bentar. banget.
Oh panas. Oh panas nggak Kalau lagi waras nggak gini nih. Nggak gini. Jadi lagi kelaparan lagi itu. lagi Ini panas. gua nunggu tukang sate enggak datang-datang. Iya. Gila, bagus banget bener-bener. Jadi kalau kata Marcel jangan lihat ke belakang ya, jangan lihat seberapa susahnya. Belakang perlu lihat. Oh, tapi biar apa? Biar lu nggak melakukan kesalahan. Perlu lihat ke belakang. Benar. Tapi jangan lama-lama. Itu akan menjadi pelajaran aja ya, bukan jadi lu sangat penyesalan. bisa dikatakan lu sangat amat tidak belajar ketika lu melakukan kesalahan yang sama. Keren kalau Di masa Mas lalu Fatih dan di masa sekarang. Keren. Gila. Ini sangat berbuat. Emang umur di sini dilihat umur ya, umur mereka ini. Karena kita ini udah lo Biasa, udah biasa biasa. gagal. Akhir Iya, mereka jatuh di 16 lobang. contohnya Baru kafe-kafe itu kita tetap aja berusaha. Iya, benar. Gila, thank you banget udah datang di Serundang ini. Baru ini acara kita. Masukan. Oh iya benar Yang juga mesti nanti. pamit lu. Gue yang harus pamit ya. Iya, tapi Closing kita. closingnya jelek tapi. Closingnya jelek udah nggak usah. Oke, jadi teman-teman jangan lupa subscribe, like dan juga komen kalau kalian suka banget video ini. Tetap di YouTube channel Moe Production. Boleh. Ini programnya boleh lah, berbobot lah ya. Iya, berbobot. Berbobot. Jadi kalau teman-teman mau tahu apa itu Moe Production, bisa dicek di Instagram ya. Di Instagram, sini. Boleh dicek boleh. ya. Siapa tahu kita bisa melakukan kerja Karena Gibran ini ngeliat handphone bukan dia ngurusin kerjaan. Iya, kerjaan. Bukan main game. Bukan. Lo ngecek doang kok. Keren. Nah, kemudian kalau mau cek Gibran, kalau kayak tadi kayaknya pengalamannya masih ada yang pengen gue tanyain deh gitu. Itu bisa langsung boleh komen, boleh. DM langsung juga bisa. Apalagi kalau cewek-cewek di bawah di range umur 17 sampai 25 tahun. Ya, itu bahaya. Itu bahaya. 28 juga masih masuk lah ya. Boleh. Saya bisa bilang range umur segitu bahaya. Itu zona merah, Anda stay at home please. Zona merah. Takutnya keluar ketemu beliau. Anda selesai. Wah, keren. Itu di mana boleh kalau mau tanya-tanya di IG gue di Gibran Martin. @gibran_martin. Kemudian Marcel di mana? Di @marcel STP. Marcel STP. Dan juga Marcel ini punya jualan makanan ya. Enak Ada banget nih masakan Manado. Enak. Ayam ngokai. Ada terong menor. Ya nanti aja lihat nanti menunya aja. di mana. Di Bisa dijelasin. @Zest Kitchen JKT. Z pakai Z ya, ntar ada. Tadi masukin. Keren. Sama kalau butuh videographer. Oh iya, videographer juga itu bisa langsung DM Marcel STP tadi ya. Ya. Keren. Kita belajar membuat sebuah production house. Keren ini dia. Gila teman-teman. So ini udah di terakhir. Semoga ini menginspirasi teman-teman juga dan juga menambah wawasan. Jadi buat teman-teman yang masih baru-baru mau mencoba-coba ataupun mau masih nargetin nih mau kemana nih di dunia entertain, semoga ini bisa bermanfaat juga dan memberi masukan buat teman-teman semua ya. Iya. Gila. Jadi sampai ketemu di YouTube channel berikutnya, kemudian di acara-acara lainnya dan episode dengan bintang tamu dan teman-teman gue yang spektakuler. Thank you. See ya. Dadah.